Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan satu hadis yang mempertegas bahwa kekayaan itu bukan hanya dari segi materi, bukan dari segi harta benda, tapi kekayaan jiwa, pribadi, akhlak dan ilmu. Kekayaan jiwa seseorang, pribadinya, akhlaknya, moralnya, terus ilmu. Pramila Nabi diutus ke dunia itu salah satu tugasnya menyempurnakan akhlaknya. Karena akhlak niku semenjak zaman dulu sampai sekarang niku dibutuhkan nopo mawon. Jadi pimpinan perlu akhlak, sing dipimpin nggih perlu akhlak. Nopo mawon. Sampai politik nggih perlu akhlak. Nek politik mboten perlu akhlak nggih repot. Ngotot-ngotot angket ternyata membeli, lah mboten enggak ada akhlak kok. Masih sampai nyetir nggih duwe akhlak. Nyetir niku lho duwe akhlak. Mboten saenake dhewe. Karena apa? Dalan niku kanggo wong akeh. Mboten karepe dhewe. Nek wonten negara-negara barat niku sudah ada jelas niku, dalan niku jelas. Iki gak oleh dilewati nopo ngoten, terus nyelonong ditahan, Pak. Tapi nek Indonesia gak iso. Iki mestine kanggo motor tok, sepeda motor mlebu. Makanya di Jakarta niku wong jelas busway niku lho, busway itu ndak boleh dilewati. Tetapi dianggo nyabrang wong ya mati. Busway niku ndak boleh dilewati sepeda motor mboten asal. Motor mawon mboten asal. Ya tapi terus karena dianggap kosong, melbu motor, melbu gak bisa metu, nggak ketabrak. Lah pramila semua itu ada akhlak, Pak. Ada akhlak. Nyetir kok delengane remeh ya, tetapi nyetir ngawur, senabrak uang. Dan biasanya ngoten niku kena wong liya. Sing nabrak selamat, sing ketabrak mboten selamat. Pramila sak mangke niki atos-atos, daya niku atos-atos. Wis dalane mek sempit, sepeda motor sak mbrek. Sak mangke itu penguasa jalan niku mboten motor, tapi sepeda motor. Udah motor. Kadang-kadang ditabrak enak ngono. Kula niku nyetir wis hati-hati, ya sik ketabrak itu. Tapi kadang-kadang sing nabrak jamaah dhewe. Ya paling-paling jaluk sepunten nih Pak Kiai. Iya tapi iki ngentengi gak cukup 300. Mari ngono ditabrak mahasiswa dhewe. Mahasiswa lah rata-rata setengah ngawur ngono. Wis ngono sepeda montore nyele gak duwe rebues. Kan repot. Dan tidak ada tindakan di Indonesia. Di Indonesia tidak ada tindakan. Negara-negara lain itu tindakan. Nuwun sewu nggih wonten Saudi. Siapa saja melanggar abang ditabrak masuk penjara. Sehari semalam pasti nih sopoy. Jadi sehari semalam masuk rumah sakit, masuk penjara. Setelah itu rebuesnya dikasih tanda merah. Ada pelanggaran lagi dicabut. Nah Indonesia dicabut nggak meneh. Ayo sampean rebuase dijokok, sime dijokok, mari ngono gak suwe nggak meneh. Soalnya iso dipermainkan, repotnya lah ngoten. Kata saya sama KTP itu sudah data pendataannya bagus, tapi saya iso sing mboten pas niku nggih iso ya, karena tidak ada disiplin, tidak ada
disiplin. Pramila wonten mriku nggih mboten wani, mboten napa-napa. Apalagi kalau nabrak mati. Niku Masya Allah luar. Nabrak mati. Niku sampai Melayu napa ketemu, pasti ketemu. Makanya becik ketitik Allah ketara niku napa. Wonten mriku nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Wonten Saudi niku polisi ini lah mboten gak koyo nek kene. Polisi-polisi ibaratnya nek kene iki kados hansip ngoten. Jadi setiap ada persoalan niku mesti kecekel. Ya mungkin tidak diizini pangeran tanah haram itu. Mesti kecekel, mesti. Padahal ndelok polisi ini ya modeling ngono. Nek kene kereng-kereng malah gak iso nangkep. Kan repot to. Masya Allah niku. Mata ini uang. Ya makanya kasus Darsim niku harus dibunuh. Kalau keluarga yang itu memaafkan bisa turun jadi dia. Tapi dianya dendanya 4,5 miliar niku lah krenger apa? Lah iku gak ono orang-orang di Saudi itu ndak dibantu 2,5 miliar itu ya iki klenger. Ngumpulno TV One sampai wis hampir sebulan mek oleh piro? Gak oleh 1 miliar. Lah kapan niku? Tapi niki dereng sampai ke Mahkamah Agung. Ya mudah-mudahan diampuni. Tapi ternyata bosnya niku ada kaitannya asegaf niku. Ya berarti ana mambu-mambu nek kene. Jadi dudu wong Saudi asli, wong Saudi asli itu mboten-mboten asegaf niku ndak ada. Asegaf itu kan rata-rata keturunan dari Yaman itu. 4,5 miliar niku lho, Masya Allah. Tapi ada yang memang niku dimaafkan mutlak, ada. Dimaafkan mutlak itu ada. Karena apa? Ya memang macam-macam. Ya tapi repotnya kan itu membela diri. Mau diperkosa membela diri, kira-kira iso pencak silat iku wong wedok Darsim itu. Iso silat. Lah wong nek wong Arab kan gak iso disilat ta, Pak. Kalah itu ambek arek Indonesia, kalah ini. Makanya anak Indonesia itu terkenal sing pinter silat niku wonten. Dulu ada jamaah haji. Lumayan nek Mekah Madinah lo ada Pak 500 lebih. Niku numpak unta sekedhup niku. Jadi dia niku. Kalau dulu memang sulit. Itu ana wong Indonesia niku dibegal di tengah dalan. Dilawan soalnya ketepatan pinter silat. Nah ini terkenal di dalam namanya Haji Abdurrahim. Wong cilik metikel ngoten. Musuhnya gede, ditendang kelenger, Pak. Makanya biyen niku aja main-main mbek wong Indonesia, wong Jawa, wong Indonesia pinter silat itu. Wedi kabeh. Jadi biyen niku termasuk syarat-syarat haji ku sing iso silat gitu. Samangke nggih mboten siji malih, ndak mangke siji malih syarat-syarat haji niku. Baik Bapak-bapak, niku yang makanya Rasulullah itu tidak meninggalkan harta sama sekali, meninggalkan ilmu itu. Meninggalkan ilmu. Harta kan bisa pergi kalau tidak bisa ngerumat. Dan kadang-kadang harta itu kemungkinan belum sampai kepada anaknya sudah habis. Mungkin rezekinya hartanya itu buat orang tuanya. Begitu kena anak entek itu nonton. Jangankan sampai cucunya, anaknya entek. Tapi kalau ilmu insya Allah terus. Sehingga Rasulullah tidak pernah nahnu la nuras, nahnu ma'asyarul ma'asyirul anbiya la nuras. Kita tidak akan mewariskan harta kekayaan. Tapi ilmu jelas. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajah itu Masya Allah ilmunya luar biasa. Dan pernyataan beliau, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu, Ali itu pintu. Kalau pintu ilmu itu seperti apa, Pak? Itu wonten namanya Nahjul Balagha. Nahjul Balagha niku pidatonya Sayyidina Ali 2 jilid nih. Niku dijelaskan sampai 20 jilid.
seperti apa itu ke kotaknya Sayyidina Ali itu? Ya mungkin melebihi komputer, ngoten. Melebihi komputer. Dan itu harus ada orang yang seperti itu. Kalau tidak, hilang syariat niku. Syariat niku ical. Harus setiap zaman itu ada orang yang seperti itu. Seperti Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Awa-awaan 70 tahun kuliah ayyul kafirun gak iso mulai-mulai. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran niku lho gak napa niku. Sementara sing liyan wala nak butun wala abutun gak mulai-mulai. Masya Allah. Tapi memang dipilih oleh Allah. Kalau tidak ada orang yang sehebat seperti itu, syariat niku ical. Syariat niku ical. Makanya terus selalu ada orang yang istimewa. Nek mboten saged. Mboten saged. Rumiyin ku wonten namanya orang istimewa namanya Sayyid Jalal. Sayyid Jalal itu dari Afghanistan. Umur 7 tahun itu beberapa bahasa asing menguasai. Bahasa Rusia iso. Karena dia dari Afghanistan, ayahnya pernah belajar di Rusia. Terus dia bisa bahasa Rusia. Akhirnya di Saudi umur 14 niku sudah selesai perguruan tinggi. Umur 14. Wonten istilahnya King Fahad Petroleum, Jami'ah Malik Fahad Lissarwa Ma'daniyah. Jadi perguruan tinggi terkait perminyakan. Niku di Saudi sebelah timur. Saudi sebelah timur wonten Ihsa. Ada orang mengatakan Ahsa, ada Ihsa. Niku lahjate dewe-dewe, pronunciasione dewe-dewe. Termasuk dia ngaji nak Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya umur pira niku kula ketemu ya sik dulinan niku. 7 tahun 8 tahun sik dulinan niku saya Jalal itu. Tapi Masya Allah. Nah itu apa? Ada yang begitu untuk memelihara syariat niku. Harus memelihara syariat niku. Pramila harus setiap saat ada orang yang hebat niku. Harus ada orang yang hebat niku. Nek mboten ngoten nggih kerepotan. Makanya sekarang ada siapa orang hebat abad 20. Lah iki durung ngono iki. Durung ngono. Orang yang hebat abad 20 iki belum ada. Ya nanti mungkin sudah lewat baru muncul. Sudah lewat baru muncul. Yaitu pemberian Allah. Kalau berdautak seluruh dunia ini seluruh dunia itu ada 10. Termasuk yang hebat itu ada 2 dari Mesir. Mesir niku nggih hebat niku. Hanya dari segi modal kurang sehingga harus kerjasama dengan Saudi. Saudi modalnya akeh tapi SDM-nya ya seperti itu. Mesir SDM-nya hebat-hebat tapi biaya kurang. Ya tapi hebat itu. Hebat. Lah Indonesia termasuk ranking wong hebat niku Pak Habibie niku. Pak Habibie sehingga Habibie niku sebagai kebanggaan dunia Islam, sebagai kebanggaan dunia Islam. Kula nate ndampingi Pak Habibie pesawat tuh isine 270 mek diisi wong 6. Masya Allah. Saking pundi niku? Saking Jeddah tahun 88 niku waktu itu. Dari Jeddah terus langsung ke Medina ke Riyadh. Pesawat sak mono gedene sik diisi wong 6 niku lho. Termasuk kula. Pramogarine luwih akeh 16. Jadi kula bolak-balik njaluk ngombe ae. Soalnya apa? Ustaz, ya lumayan delok pramugari. Ketepaan istilahnya kata. Dan pramugari ini 16 itu. Karena sebagai tamu Raja Saudi, Raja Fahad waktu itu. Beliau dihormati luar biasa. Sehingga ketemu Pangeran Sultan Ibnu Abdul Aziz. Pangeran Sultan itu orang ketiga. Jadi waktu niku Fahad, Raja sekarang Abdullah niki sekarang jadi raja baru Sultan niku. Kita diterima khusus. Masya Allah.
dan merupakan suatu kebanggaan. Waktu itu Indonesia dodolan kapal niku, buatan PAL niku. Nah saiki nggih seneng gawean Indonesia. Tapi begitu kualitasnya siji. Lah niki sing repot iki. Lah wong iki wong musuh wong duwe dhuwit ya mestine kualitasnya sing apik apa. Nek gak duwe dhuwit ya iku kualitasnya sing apik ya baru ya PAL niku. Ya tapi lumayan Indonesia bisa yang seperti itu. Ilmu niku. Masya Allah niki ilmu. Niki kita lanjutkan hadis kedua. Wa an Abdullah bin Amru, niki Abdullah bin Amru niki Amru bin Al-As. An Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruzika kifafan au kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As diridhai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat bahagia, qad aflaha, bahagia. Bahkan ada bisa diterjemahkan sangat beruntung orang yang masuk Islam. Masya Allah, orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup, meskipun tidak berlebih-lebihan, rezekinya cukup, puas pemberian Allah, qanna'ahullah, puas atas pemberian Allah. Masya Allah niki. Jadi satu orang yang bahagia di dalam aturan hadis ini adalah orang yang mendapat petunjuk Allah. Ini orang bahagia. Ya kita niki. Kalau seseorang nggak dapat petunjuk Allah, mau kemana? Pramila kedatangan Rasulullah membawa rahmat, jelas membawa rahmat, membawa rahmat. Sampai di dalam hadis dijelaskan, laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan langit dan seisinya. Masya Allah. Berarti kita ini harus bersyukur adanya Allah menciptakan Rasulullah. Makanya kalau hanya sekedar menghormati, selawat, maulutan, berjanjian, itu tidak masalah. Seberapa kita? Kalau seandainya kita tidak dapat petunjuk dari Allah, kemana kita? Masya Allah. Makanya kemarin Tuhan tidak membutuhkan kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Tuhan tidak membutuhkan rezeki dari sampean dan tidak membutuhkan makanan dari sampean. Kamu yang kita beri. Belum ngoten-ngoten kadang-kadang lali. Wonten tiyang niku endi sih pengiran niki? Nggih wonten niki. Rumiyin niku wonten tiyang Malang. Sombong ngoten. Masya Allah. Ayo endi sedono pengirane. Mari ngono nazak gak iso mati. Jadi nazak niku sampai mencolot rono mencolot rene, awake dibanting rono banting rene, telung dina gak mati-mati. Lha pengiran kok dilawan. Kecoba pengiran selain Allah itu boleh. Jadi nazak niku Pak mencolot rono tendang rono tembok itu tendang sampai dibenjet kabeh tapi gak mati-mati. Masya Allah. Kita niki alhamdulillah. Jauh dari turunnya wahyu, tapi kita mendapat petunjuk dari Allah. Makanya di situ jelaskan, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah akan nikmat iman dan Islam. Itu pun luar biasa niku. Luar biasa. Qad aflaha. Bahagia, untung, gembira, senang orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup. Rezekinya cukup kadang-kadang tiang niku lah napa Pak? Mboten Kiai, Pak Kiai jenengan kok mboten
tumbas montor. Mboten, sing penting kula butuh montore wonten. Lho wonten kiai niku. Mangkene kula tumbas mikirno bensine, mikirno ini, engko supire, engko kadang-kadang supire beling. Enak niku lho aduh, zaman Ki Asrori Surabaya niku. Niku nandi-nandi mesti ditawari, montor-montor model napa mawon wonten Ki Asrori. Jadi enggak ganggu omahe. Lebih baik omahe dinggoni santri daripada dinggoni montor, kok ngrepoti. Nggih, Pak. Masya Allah. Jadi niki cukup nih. Wong iki delengane kok gak duwe apa-apa ngene. Tapi bolak-balik kaji. Dan apa lho? Makanya kadang-kadang ada ulama bolak-balik kaji gak nganggo bondo ya wonten. Gak pakai biaya. Ora akeh sing ngejak. Akeh sing ngejak. Makanya dikatakan istato'a. Istato'a itu bukan berarti orang kaya, Pak. Tapi bagaimana dia ke Mekah tanpa ada masalah? Nah, bukan orang kaya. Wonten ternyata wong gak duwe ya sing lunga kaji nggih wonten. Malah umroh ya ono. Malah bolak-balik kaji nggih wonten tanpa biaya. Nah itu kan cukup istilahnya. Rumiyin niku wonten anu kiai niku mboten gadahi omah. Kiai saking Lamongan ta, tapi mboten critakaken kula sinten ngono. Gak duwe omah. Tapi iso ngenggoni omah. Ngenggoni omah. Anake papat dadi kabeh. Sing pertama pernah tugas di Papua 17 tahun. Setelah itu jadi atasé haji di Mekah, di Saudi. Yang kedua dokter, Masya Allah. Omah gak duwe. Tapi saya bandani anak dokter. Sekarang dokternya ada di Jakarta sebagai dokter UIN. Nah istrinya itu korek terkenal dari Lamongan, di Maria Ulfa itu, sok korek terkenal. Yang lainnya dadi-dadi. Pak Kiai, ya napa ngeten nih? Kula niki griya niki mboten griya kula, griyane tiyang. Kula kan ngenggoni tok. Kan ngenggoni tok. Sampai akhir hidupnya ngenggoni omah iku. Mari ngono ya dijogok wonge malih. Masyaallah. Gak duwe omah tapi uripe genah. Nggih wonten niku. Nggih wonten. Karena apa? Ya akhlaknya dan ilmunya itu tiap orangnya Masya Allah. Saya 2 kali naik gaji sama dia. Kiai memang kiai. Sehingga orang itu royokan menaikkan haji dia. Royokan. Sampai menawarkan rumah supaya ditempati beliau itu royokan. Karena apa? Ya akhlak itu. Tapi ada orang setengah mati kepengen kaji-kaji yuk gak iso. Wonten niku. Padahal suwe mengabdikan. Kula nate niku ditakoni, Pak Kiai niki tiyang niki ya napa niki? Niki lak pun rame ya mengabdi niku. Terus sampean takokaken kiai-kiai lintune lah. Kula mboten saged nganu. Akhirnya kiai-kiai lintune nggih menilai negatif. Padahal niku dhuwit wis ana, kari berangkatno ngono mawon. Akhirnya nggih kena tiang lintu. Tiang lintu supir mikrolet. Tapi iso maca dibaan, berjanjian ngajine enak. Ngajine enak. Akhirnya nggih lunga kaji. Tahun 98. Supir mikrolet, Pak. Kaya mboten masuk akal. Biasanya nek kula kisah-kisah ado titik niku kula beto. Sehingga wonten tiyang nadare napa wong ngomong kali kula nadare kepengin nglungokno kaji wong.
Terus kriteria napa wong iki gak duwe tapi istiqomah di masjid. Akhirnya nggih jenengan mempercayakan kula napa mboten? Nggih kula. Terus akhirnya kula tunjuk sampean pirsa tiyang niku. Oh niku ah. Oh nggih pun. Ya wis. Masyaallah. Di tahun 97 terus langsung daftar. Nek biyen mboten ngantri, Pak. Samangke ngantrine sampai 5 tahun, 10 tahun. Biyen mboten ngantri. Terus dheweke ngeten. Lho ngeten iki lunga kaji kali jenengan lak coy. Wis muga-muga ngoten mawon. Muga-muga tak kira kula nang Jakarta. Sampai di Jakarta ketemu menteri, Pak. Waktu niku Menteri Agama Pak Tarmidi Tahir. Dan kalau ditawari kaji, Masya Allah. Loh, ya siapa sih nggak kepingin kaji? Wong ditawari lu nggak kaji ditolak ya kemelinti ya Pak. Akhirnya apa? Langsung kalau dipoto, gak sampai 5 menit mari. Ya lu nggak kaji ambil uang itu. Ketemu dia haji ikut NO, kalau sambangi, Masya Allah. Lah, niku kan gak duwe ya Pak. Tapi sing penting iso rono niku. Iso rono niku. Makanya sak mangke kata kaji, ada kaji Indosiar, kaji RCTI, kaji SCTV lah wonten Pak sambil anu niku. Sapa perlu sampean oleh kebagian niku. Lah sehingga kita makanya haji niku termasuk niat niku dicanangkan. Wong kadang-kadang wonten tiyang ya wonten sing model-model ngoten. Sak mangke niku kuatang ngoten. Tapi kadang-kadang sampean nggih hati-hati, kadang-kadang ada penawaran sing mboten jelas niku hati-hati. Karena sak mangke banyak penipuan. Lha niki warusika kafafan, cukup. Cukup niku. Jadi tidak berlebih-lebihan, tapi setiap butuh wonten. Lah niku kan luar biasa, Pak. Setiap butuh wonten. Niki kan luar biasa niki. Ya, tapi modal utama dia muslim niku. Tapi kenapa orang-orang yang kaya itu orang tidak muslim? Karena itu memang seperti itu. Mereka prioritas hidupnya hanya kesenangan dunia saja. Kesenangan akhirat tidak ada. Makanya dikatakan termasuk dunia itu jannatul kafir. Ya karena memang hidupnya mereka targetnya dunia, mak hidup di akhirat boten. Tapi kita ada kehidupan di dunia dan itu nanti untuk terkait dengan akhirat. Sehingga kadang-kadang ada orang ngerasani, iku wong Indonesia ku akeh sing gak duwe padahal wong Islam kabeh. Ya mesti ae wong Indonesia sing akeh wong Islam. Tapi nek Filipina sing gak duwe ya wong Kristen niku. Sebab apa? Ya wong iki Kristen. Nek India sing gak duwe ya Hindu itu. Enggak duweku ya karena sing akeh wong Hindu. Wong Thailand sing gak duwe sing akeh ya wong Buddha karena di sana orang Buddha. Sampeyan mboten ado-ado. NTT itu yang enggak punya banyak bukan orang Islam karena memang mereka banyak orang Kristen. Jadi jangan terus ana kalau Indonesia pancen duwe wong Islam ya mesti ae sing gak duwe ya wong Islam. Lha nek wong Islam gak duwe mboten wong Islam mboten pas. Lalu ini kan cukup nih kan. Nah, sehingga yang terkait dengan kekayaan yang paling luar biasa niku pribadi niku. Kalau pribadinya saya, orang niku simpatik, Pak. Termasuk simpatik. Sampean becak kadang-kadang gini becak. Itu kadang-kadang wonten yang seneng. Begitu becak maca bismillah. Niku seneng. Ayo sampean becak maca bismillah. Seneng. Bismillah itu dorongan supaya kita tenang. Senajan kok ditabrakno. Enggak kira ngono. Mboten napa-napa nasibe. Ya tapi karena sampean puas dengan bacaan bismillah sing nyupir tadi, sing becak niku, sampean ikut berdoa, mudah-mudahan selamat. Mboten ada sepen mikrolet mawon, sepen mikrolet. Niku nek begitu mulai maca bismillah, niku seneng, Pak. Nah, sehingga kita itu membarengi supaya kita selamat. Tapi insya Allah yang model hati-hati niku ada selamete. Tadi ada yang buatan hati-hati. Lalu kalimat kata niku nyenengaken. Sampai itu Pak,
napa niku supir maca bismillah nggih alhamdulillah. Sampai numpak pesawat wis supine maca bismillah nggih alhamdulillah. Senajan nanti ada kecelakaan sudah takdir Allah, sudah takdir Allah. Lah niki lah masyaallah ada ulama-ulama seperti niku. Kula nuwun sewu nggih. Ada kelebihan Kiai Hamid itu. Kula nanti ndampingi Kiai Hamid. Waktu nak Mekah, waktu nak Saudi. Badhe mulai nang Indonesia. Iku beliau terlambat. Mestinya waktu niku jam 09.00 pesawat tuh ngenteni beliau. Tapi aneh nih pesawat tuh gak iso di starter. Karena kalau kenal saya kali kaptennya Kapten Nur Hadi waktu itu. Jamaah wis nak dhuwur pesawat kabeh. Tapi di starter niku lho mboten saged. Terus kalau bicara kali Mbah Hamid niki waktune pun anu kajenge napa. Begitu Kiai Hamid teko beleng nok nisor pesawat. Niku langsung pesawat iso di starter jreng. Masyaallah. Dan diceritakan setelah itu. Ya kira-kira sing ngoten niku. Akhlaknya, pribadinya, ilmunya. Lah kok iso karena ilmu kehebatannya iso pesawat gak iso di starter niku lak ya napa ya napa pesawat gak iso di starter niku kan ya. Lah karuan mikrolet langsung dibongkar nok arek-arek ngono. Tapi kalau pesawat lah repot apa? Lah itu di mana? Ya mungkin karomah beliau ada kelebihan-kelebihan itu. Jadi mboten harta. Tapi atas pemberian Allah, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini alhamdulillah diberi Allah petunjuk, kita sudah masuk Islam, sehingga bagaimana kita harus melaksanakan syariat Islam dengan baik. Kalau mengikuti mutlak apa yang dilakukan Nabi semuanya nggih repot Pak, paling boten sekian persen kita lakukan. Mana yang bisa kita lakukan? Minimal wirid, zikir, apalagi ada hadis yang jelas, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Barang siapa selawat kepada saya hanya satu akan didoakan Allah sallallahu biha asyran. Nah, sehingga di situ termasuk salah satu orang yang dapat syafaat Rasulullah SAW memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini mampu mendorong iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.